Wahai Rasulullah, ada yang hendak kutanyakan kepadamu. Aku takut sahabatmu ini tidak masuk surga karena dia pas meninggal tidak mengucapkan syahadat, malah mengucap terang alas. Ada satu riwayat sahabat Rasulullah yang menyesal. Dia menyesal bukan karena tidak beribadah, tapi dia menyesal karena ibadahnya kurang banyak. Ada satu riwayat menceritakan sahabat Rasul yang rajin sholat berjamaah namanya Sya'ban. Sya'ban ini dia diingat oleh para sahabat dan Rasul karena dia selalu berada di samping saf, di paling ujung. Sya'ban ini selalu sebelum sholat pun dia sudah datang lebih dahulu dan beriktikaf. Makanya selalu diingat oleh Rasul dan para sahabat. Kenapa dia tidak mau sholat di tengah? Dia bilang dia tidak mengganggu jamaah lainnya. Dia tidak ingin mengganggu, maka dia selalu berada di ujung saf. Suatu ketika sholat subuh Sya'ban tidak datang. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabat, mana Sya'ban? Belum datang ya Rasulullah. Oke, tunggu sebentar. Setelah lama ditunggu, maka Bilal pun mengumandangkan qamat dan sholat pun dilaksanakan. Setelah sholat selesai, Rasulullah menanyakan lagi, mana Sya'ban? Tidak datang ya Rasulullah, kata para sahabat. Baiklah kalau begitu, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Sesampainya di rumah Sya'ban, Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka dijawab oleh istrinya Sya'ban, Waalaikumsalam. Dia lihat Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Rasul, engkau telah datang mengunjungi rumah kami. Mana Sya'ban? Kata Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya, sahabatmu Sya'ban sudah meninggal dunia tadi pagi. Maka masuklah para sahabat dan Nabi melihat jenazahnya Sya'ban. Apa kata istri Sya'ban? Wahai Rasulullah, ada yang hendak kutanyakan kepadamu. Aku takut sahabatmu ini tidak masuk surga karena dia pas meninggal tidak mengucapkan syahadat, malah mengucap terang alas. Ipo ganda ke surga imbangkan udah malah mengucap Allah. Tetapi ada 3 perkara yang dia ucapkan. Apa itu kata Rasul? Perkara pertama yang dia ucapkan, kata istri Sya'ban, aduh, kok tidak lebih jauh. Perkara kedua yang dia ucapkan, kata istri Sya'ban, aduh, kok tidak yang lebih baru. Perkara ketiga yang diucapkan Sya'ban, aduh, kok tidak semuanya. Ternyata Nabi berpikir berenung, datanglah wahyu dari Allah menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi. Maka Rasulullah setelah mendapatkan itu, maka beliau menjelaskan, insya Allah Sya'ban husnul khatimah, Sya'ban insya Allah masuk surga. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal itu akan ditunjukkan apa kebiasaannya ketika dia hidup, dan akan ditunjukkan Allah langsung balasannya. Maka Sya'ban yang pertama dilihatnya dia jauh berjalan ke masjid, bolak-balik, dan ditunjukkan Allah langsung bagaimana balasan pahalanya kepada Sya'ban. Sya'ban melihat begitu indahnya, begitu enaknya, begitu cantiknya pahala yang dia terima karena jauh, maka Sya'ban berkata, aduh, kok tidak lebih jauh. Dia menyesal. Kenapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari masjid itu? Karena pahalanya dia lihat luar biasa. Ini coba yang banyak alasan berjamaah ini direnungkan. Ya. Kalau Sya'ban menyesalnya karena dia dapat pahala, dia menyesal karena kurang banyak. Kita takutnya saya nanti bukan menyesal karena dapat pahala, tapi menyesal karena disiksa karena tidak datang ke masjid.
Yang kedua, ucapan Sa'ban apa tadi? Aduh, kenapa tidak yang baru? Suatu subuh Sa'ban mau berangkat ke masjid. Ketika dia mau berangkat, dia buka pintu, ternyata dingin sekali. Oleh karenanya dia pakai bajunya satu lagi. Baju yang bagus ditaruh di dalam, baju yang agak ya sudah tua ditaruh di luar. Maksudnya nanti kalau sampai ke masjid, buka baju yang agak lama, dipakai yang baru. Sesampainya di tengah jalan, dia temukan orang yang kedinginan, menggigil. Wah, aku merasa dingin, tapi ini orang lebih parah. Dia menggigil. Ini kalau nggak aku bantu, bisa-bisa dia sampai di sini saja hayatnya ini. Oke lah, dibukanya bajunya yang di luar tadi, dikasihnya kepada orang itu, dan diajaknya, dipapahnya ke masjid, sampai ke masjid. Sholat berjamaah sama-sama. Ternyata ketika dia meninggal, kaum muslimin, itu ditunjukkan Allah betapa hebatnya pahala dia memberikan baju tadi. Maka ketika Allah menunjukkan pahalanya yang luar biasa, maka dia berkata, aduh, kok bukan yang baru? Dia misal kalau yang jelek saja, yang lama saja dia kasih bajunya, pahalanya luar biasa bagusnya, kenapa kok yang nggak baru saja kemarin aku kasih? Ya, jangan pula bilang, oh, Ustadz tuh mau dibelikan baju begitu. Kenapa nggak sekali-sekali kita berpikir, kenapa sih kok nunggu yang bekas dulu baru aku kasih? Kenapa nggak aku belikan langsung yang baru? Ku ajak anak yatim itu ke tukang jahit, ku belikan kain, ku ukurkan, ku tempahkan. Kenapa selalu kita nunggu yang baru, yang lama? Oh, anakku, mana bajumu yang bekas-bekas? Itu kita kasih kepada anak yatim. Kenapa nggak pernah berpikir, sini anak yatim, kita ke tukang jahit, pilih mana bajumu? Yang ketiga apa kata Sa'ban? Aduh, kok tidak semua. Suatu ketika kaum bapak, kaum ibu, Sa'ban itu sarapan. Dia sarapan di terasnya, ya, dengan enaknya ada sepotong roti yang besar. Kalau orang Arab kan sepotong roti dengan segelas susu. Maka ketika dia mau potong rotinya itu, mau dia makan, masukkan ke mulutnya, datang orang meminta-minta. Wahai Sa'ban, aku sudah 3 hari nggak makan. Sa'ban semangat, oh ini kesempatan aku bersedekah. Sini, duduk sini sampingku. Dipotongkannya rotinya setengah, dikasihnya sama orang yang meminta-minta tadi. Gelasnya dituangkannya setengah, dikasihnya kepada orang minta-minta tadi. Senang peminta itu. Dia pun, Sa'ban pun senang. Dia merasa, alhamdulillah pagi ini aku sudah bisa sedekah. Tapi ketika dia di akhir hayatnya, ditunjukkan Allah betapa hebatnya pahala dia memberi sedekah dengan sepotong ataupun separuh daripada roti tadi, maka dia melihat betapa hebatnya pahalanya. Dia berkata, aduh, kalau begini hebatnya pahalanya, kenapa tidak semuanya? Maka kata-kata yang keluar adalah, aduh, kenapa tidak semuanya?